Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita melanjutkan tentang analisis dalam kuantitatif asosiatif. Kemarin dalam video sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana cara mengetahui, memahami konsep regresi serta implementasinya dalam SPSS. Nah sekarang sahabat atau saudara dari regresi itu analisis jalur. Kalau regresi adalah memiliki X antar X atau prediktor dengan kriterionnya prediktor antar prediktor itu tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki pengaruh. Kalau analisis jalur itu memiliki pengaruh. Siapa yang menentukan pengaruh? Tentu saja tergantung dari konsep, teori, pengalaman, atau konsep dari para ahli yang telah menentukan bahwa variabel setiap variabel X atau independent variabel itu memiliki hubungan. Sehingga dalam istilah-istilah variabelnya, kalau dalam istilah regresi itu prediktor dan kriterion, kalau dalam analisis jalur itu eksogen dan endogen. X itu variabel eksogen, yang dimana eksogen itu bisa menjadi variabel endogen. Karena X1 nanti bisa berpengaruh kepada X2, lalu bisa berpengaruh kepada Y, artinya bisa menjadi variabel moderating atau pada variabel intervening variabel. Jadi kita akan melanjutkan tentang analisis jalur. Baik, kita buka di bukunya. Ada beberapa analisis jalur. Analisis jalur itu ada yang 3 variabel, artinya X1, X2, X3, atau X3-nya kita sebut Y gitu ya. X1, X2, X3, atau X1, X2, Y gitu, 3. Nah, bagaimana? Nah, ini seperti konstelasinya seperti ini. X1 berpengaruh kepada Y. Lalu X1 berpengaruh kepada Y, X1 berpengaruh kepada X2, X2 berpengaruh kepada Y. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Istilah Y atau X1 mau menggunakan X1, X2, XY atau menggunakan itu terserah. Lalu ini ada variabel epsilon, tetap ada variabel epsilon. Ini yang paling sederhana, maka disebutnya 3 jalur sederhana ya, model diagram jalur sederhana 3 variabel. Nah, kita ngasih contoh, misalkan saya mau membuat judul pengaruh gaji X1 dan motivasi kerja. Karena gaji kan bisa memotivasi kerja secara konseptual. Maka gaji itu berpengaruh kepada motivasi kerja. Gajinya tinggi, motivasinya kerja tinggi misal. Atau gaji tinggi, motivasinya kerja rendah. Nah, terserah ya, terhadap kinerja guru. Jadi X1, X2 kepada Y. Nah, bagaimana konstelasinya ini? Ini gaji guru, ini motivasi, ini kinerja guru. Kita lihat. Untuk jalur itu nanti harus membuat sebuah model. Ya, sebuah model atau disebut dengan model struktural. Dari sini, dari model yang ini, konstelasi ini, model jalur ini, kita harus breakdown, harus dipisahkan. Yang pertama ada model 1, X1 kepada X2 dulu. Ini X1 kepada X2. Ya, X1 kepada X2. Ini bisa menggunakan beta atau bisa menggunakan P ya. P itu maaf dulu, kita menggunakan P ini ya. Oke, P21. Kenapa menggunakan P21? Karena nanti menggunakan jalur ya, menggunakan jalur. Ini P21, 2 dan 1-nya di subscribe ya. Oke, P21. Nanti ini yang pertama. Model kedua adalah X1 dan X2 bersama-sama kepada Y. Tapi bukan bersama-sama seperti di regresi, bukan. Ini model strukturnya. Jadi ada 2 struktur. Model 1, ini model kedua. Nah, maka rumusan masalahnya itu ada berapa? Lihat saja sini. Nomor X1 kepada Y, nomor 1, X1 kepada Y, X2 kepada Y. Jadi 3. 1, 2, 3. Jadi ada 3 pertanyaan. Maka ke sini ada 3 pertanyaan. Apakah terdapat pengaruh X1 kepada X2, X1 kepada Y, dan X2 kepada Y. Tujuan penelitiannya jelas 3. Ya, mengikuti, semuanya mengikuti. Hipotesisnya juga 3. Sama ya. Nah, lalu selanjutnya hipotesis statistiknya juga 3. Cuman dibagi 2. Ada 2 model struktur. Ada model struktur 1, hipotesisnya hipotesis 1. Nih ya. Lalu ada juga model struktur 2. Berarti Y
X1 kepada Y, X2 kepada Y. Nah, ini modelnya ya. Jadi modelnya ada hipotesis 1, ada hipotesis 3. Berarti kita akan mencoba menjawab pertanyaan hipotesis 1 dalam model struktur 1 dan hipotesis 2 dan 3 dalam model struktur 2. Oke, kita coba. Misal, gaji itu kan uang. Nah, misalkan ditemukan ini. Data ini X1, X2, dan Y. Bagaimana cara menguji dalam SPSS dalam menggunakan analisis jalur? Nah, konsepnya analisis jalur itu variabel eksogen bisa saling berhubungan. Ada variabel intervening, ada variabel di tengah. Gitu. Misalkan ini, X berpengaruh kepada Y melalui X2. Nah, gitu seperti itu. Oke, kita cek, kita buat data dulu, data baru untuk yang tadi, untuk yang apa? Untuk yang analisis jalur. Tadi konsepnya ada, variabel dulu, ada X1, ada X2, ada Y gitu ya. X1, X2, dan Y. X1 itu tadi apa? X1 itu gaji. X2 itu tadi apa? Motivasi guru. X2 adalah kinerja guru. Berarti begini ya. Tapi ini gaji itu kan uang. Uang itu jangan numerik, tapi harus menggunakan currency. Nah, kalau pakai dolar mah enggak. Tapi kalau kita pakai rupiah, pakai custom currency. Nah, Jadi custom currency. Ini semuanya menggunakan measure-nya scale. Ini juga menggunakan scale. Desimalnya dinolkan saja biar tidak pusing. Kita masuk ke data view. Nah, X1, X2, XY. Maka kita masukkan dokumennya. Ini X1, X2, Y. Kita masukkan. Ada 15. Masukkan ke sini. Klik. Jadi langsung otomatis begini. Jadi kita sudah siap untuk untuk menguji. Uji yang pertama apa? Sama dengan regresi. Uji yang pertama adalah apakah apakah data itu normal atau tidak. Kalau normal, lanjutkan ke path analysis. Tapi kalau tidak normal, itu harus menggunakan uji non parametrik. Kita cek. Yang pertama, input data sudah. Yang kedua, kita masuk ke data view. Lalu sudah. Kita juga masuk ke uji statistik dulu. Uji apa? Uji normalitas. Uji normalitas menggunakan ini Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk ya, yang biasa yang kita itu. Bagaimana caranya? Sama dengan video yang sebelumnya, menggunakan analyze, deskripsi statistik, explore. Lalu masukkan semua X1, X2, X3 masukkan ke sini. Bisa satu-satu, bisa sekaligus. Ini lihat plots. Di dalam plots ini ada normality plot with test. Klik saja ini. Ininya dinonkan, ininya dibuang, centang ini. Normalitas plot. Itu untuk menguji normalitas. Maka akan ditemukan data seperti ini. Nah, ini uji normalitasnya. Uji normalitasnya lihat di sini. Untuk gaji normal tidak? 0,56. Artinya normal karena lebih dari 0,05. 0,005 lebih. Artinya signifikan. Jadi normal. Motivasi itu 0,021. Lebih karena lebih dari 0,05. Artinya apa? Artinya lebih motivasi itu normal. Kinerja guru 0,042. Artinya lebih besar daripada 0,0. Nah, ini semuanya normal. Cek oleh ini, lihat. Nah, ini kan normal. Ini normal. Ini motivasi. Nah, ini tapi normal ya, mendekati garis ini. Ininya normal. Ini juga normal ya. Ini juga mendekati. Jadi itu untuk uji normalitas. Selanjutnya apa? Uji hipotesis. Ini semuanya sudah normal ya. Nah, sudah normal. Sekarang uji hipotesis. Apa saja yang akan diuji dalam hipotesis? 1. Menentukan koefisien jalur setiap model. Kan tadi strukturnya ada 2. Model strukturnya ada 1 dan 2. Jadi harus tentukan dulu koefisien jalur. Nah, koefisien jalur itu nilai jalurnya berapa. Lalu yang kedua, signifikan enggak koefisiennya. Nah, jadi nomor 1 dan 2.
lalu menguji kecocokan model. Nah, ini yang berbeda dengan regresi. Kalau regresi itu tidak ada model fit. Nah, tapi kalau dalam analisis jalur itu harus ada modelnya. Karena kan dia menguji model struktur tadi, nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita masuk uji hipotesis ya. Nah, kita masuk ya. Ini kita coba ya. Kita coba untuk menguji hipotesis model struktur 1 dulu. Model struktur 1. Struktur 1 itu tadi X1 dan X2. Maka caranya begini. Ini X1 kepada X2 kan? Analyze. Regresi linier. Ini. Oke. Masukkan X1 dan X2. Siapa yang independen? Berarti X2 independen kan? Karena menjadi endogen. Eksogennya gaji. Independen di sini. Oke. Ya, jadi di independennya gaji X1. Ininya X2 multiplier. Karena X1 kepada X2. Maka X1 sebagai independen. Ya. Statistiknya kita mau membahas tadi R square-nya. R square apa? R square itu determinasinya, ya. Deskripsi mangga kalau mau, ya. Oke. Atau mau model fit sama R square-nya juga tidak. Udah. Jangan lupa di sini harus menggunakan jangan enter, harus menggunakan back. Oke, continue. Ini backward. Nah, ini. Karena backward itu apa? Untuk nanti melihat kalau tidak memberikan model-model pilihan gitu. Kalau misalkan ini khususnya untuk yang sudah 3 ya. Ini kan baru 2. Nah, nanti kalau itu ada pilihan kalau dibuang, kalau backward itu nanti memberikan pilihan. Kalau dibuang berpengaruh tidak, kalau tidak dibuang berpengaruh tidak dan lain sebagainya. Ini khusus untuk backward. Oke. Maka akan ditemukan regresinya seperti ini. Tadi yang ditanyakan apa? Ditanyakan satu koefisien determinasinya ini. Nah, kita lihat di bukunya biar lebih sistematis gitu ya. Oke. Nah, pertama menentukan koefisien jalur setiap struktur. Nah, sekarang menggunakan struktur 1 ya, struktur 1. Nah, struktur 1 itu R square-nya ini. R square-nya ini, R1. R square-nya 66,8. Artinya apa? X1 kepada X2 itu berpengaruh 6,8%. Kali 100 ya. Berarti epsilonnya berapa? 33,2%. Ya, karena dikurangi saja. Kalau 100 dikurangi 66, 32. Lalu yang kedua, signifikansi. Lihat F-nya. Signifikan tidak? Signifikan. Nilai F begini, signifikannya 0,000. Artinya lebih kecil daripada 0,05. 0,005 artinya apa? Signifikan. Lalu, apakah berapa nilai, ini koefisien regresi ya. Berapa nilainya? Nilai T hitungnya ada, ini T hitungnya. Lihat. 5116. Betanya berapa? 0,817. Nah, ini. Ini nanti untuk kepada jalur, nilai jalurnya. Ini nilai jalurnya. Lalu selanjutnya menguji hipotesis 2 dan 3. Sekarang kan hipotesis 1 sudah selesai. Berarti ada pengaruh ya X1 kepada X2. Nilai T hitungnya 5,116. Ya. Sekarang yang 2 X1 dan X2 kepada Y. Nah, maka sama seperti tadi. Kita ulangi gitu ya. Ini analyze, regression, linear. Nah, kita kita kembalikan lagi. Kita kembalikan dulu. Nah, sekarang kita itu mau bersama-sama. Nah, berarti dependennya itu Y. Nah, gaji X1, motivasi ke X2 ini bersama-sama. X1 dan X2 kepada Y. Nah, jadi X1, X2 kepada Y. Maka ini pakai backward ya. Sudah jadi backward. Statistiknya juga kita menggunakan ini. Tapi ada fat and partial correlation. Kalau ini. Kenapa? Karena kan mau X1 masing-masing kepada Y gitu ya. Agar nanti apa? Nanti ketahui siapa yang tidak berpengaruh. Nah, oke. Oke, kita masuk. Hasilnya. 1, hasilnya. Ini ya, hasilnya. Lihat tuh ada A, ada B. Model A, model B. Artinya apa? Model, kita lihat dulu ini koefisien determinasinya. Atau kita lihat di buku ya, lebih sistematis. Kita lihat ini koefisien jalur. Determinasinya. R square-nya 375
kali 100 ya, ini 75,9 atau 71,9%. Artinya apa? Determinasinya itu 75,9%. Jadi X1 dan X2 berpengaruh kepada Y itu 75,9. Ya, 75,9. Lalu selanjutnya, untuk menguji signifikansi. Ya, model struktur 2 ya ini. Model struktur 2. Model struktur 2 itu tadi signifikansinya signifikan. Artinya apa? Artinya X1 dan X2 berpengaruh kepada Y signifikan dengan nilai F ini. Nilai itunya, nilai betanya ini. Ini nilai betanya, gaji guru ini nilai T-nya, min, ini signifikansinya. Oke. Tetapi di sini ada dua model. Ada model 1, ada model 2. Artinya, kalau sudah ditemukan dalam backward itu ada dua model, maka salah satu variabel itu tidak berpengaruh atau tidak signifikan pengaruhnya. Maka model 1 ketika dua-duanya, model kedua ketika yang tidak berpengaruh itu dibuang atau ditiadakan. Mana yang ditiadakan? Ini gaji guru, ini tidak signifikan karena 0,938. Kita cek di yang itunya. Nah ini, lihat. Ini si guru, gaji guru 0,938. Besar sekali. T-nya min. Betanya min. Maka ini tidak berpengaruh. Maka model yang kedua dibuang. Asalnya gaji dan motivasi, hanya motivasi saja. Jadi nomor 2 yang ini juga sudah dibuang gaji guru. Nah ini tinggal 1. Jadi dibuang. Maka nanti model PIT-nya itu gaji guru harus dibuang. Ini gaji guru harus dibuang. Jadi gaji guru itu tidak memiliki pengaruh kepada Y. Maka nanti akan begini kesimpulannya. Akan begini. Nih. Ini kan tadi sudah tidak berpengaruh ya. Maka model PIT-nya guru dibuang. Maka akan begini modelnya. Tadi X1 kepada Y berpengaruh? Berpengaruh. Nilainya ada 5,1. X1 kepada Y berpengaruh? Tidak. Karena gaji guru tadi tidak berpengaruh. X2 kepada Y berpengaruh? Berpengaruh. Maka si garis ini dibuang. Jadi kesimpulannya model analisis jalurnya seperti ini. Seperti ini model analisis jalurnya. Oke, jadi sudah selesai. Jadi seluruh hipotesis sudah terjawab. Ini X1 kepada X2 berpengaruh, X1 kepada Y tidak berpengaruh, X2 kepada Y berpengaruh. Jadi X1 kepada Y melalui X2 berpengaruh. Lanjut. Sekarang jalur 4 variabel. Apa jalur 4 variabel itu? Artinya ini kan 3, 1, 2, 3. Sekarang 4, berarti ada 4. Nah, ada 4 itu jadi seperti ini. Atau disebut kanonial. Jadi seperti meriam gitu ya. Seperti meriam. Misal, ini konstelasi penelitiannya akan begini. X1 kepada X2, X1 kepada X3, X2 kepada X3, X1 kepada Y, X2 kepada Y, X3 kepada Y. Ini seperti ini. Ya. Maka contoh saya akan membuat judul pengaruh gaji, gaya hidup, motivasi kerja. Nah, kenapa saya membuat judul begini? Lihat, gaya hidup kan dipengaruhi oleh gaji. Gaya hidup dipengaruhi oleh gaji. Gaya hidupnya bagus, berarti gajinya bagus gitu ya. Lalu, gaji juga berpengaruh terhadap motivasi secara konsep. Lalu, gaya hidup juga berpengaruh terhadap motivasi. Misalkan hedon, motivasi kerja jadi rendah, misalnya, dan seterusnya. Nah, apakah berpengaruh atau tidak? Nah, jadi saya ingin membuktikan variabel-variabel ini berpengaruh atau tidak. Maka jalurnya seperti ini. Ini gaji, ini gaya hidup, ini motivasi. Tapi misalnya motivasi di sini, gaya hidup di sini nggak bisa. Karena motivasi tidak akan berpengaruh kepada gaya hidup. Karena gaya hidup itu harus eksogen. Jadi secara konseptual kan biasanya gaya hidup yang berpengaruh terhadap motivasi. Tidak sebaliknya gitu ya. Tidak sebaliknya. Kecuali kalau Anda menemukan konsep bahwa justru gaya hidup berpengaruh terhadap motivasi, sah-sah saja ya. Yang penting berdasar saja. Dari konstelasi yang 3 ini, yang 4 diagram ini, 4 variabel ini, maka harus dibikin model struktur. Nah, ini ada model struktur 1,
Sama dengan tadi X1 kepada Y. Jadi ini X1 kepada Y menjadi struktur 1. Yang kedua, X1, X2 kepada X3, model struktur 2. Ya, X1, X2. Model struktur 3, X1, X2, X3 kepada Y. Nah, jadi begini, bedanya dengan regresi begitu. Jadi, path analisis itu di breakdown lagi menjadi model regresi, cuman tidak diregresikan, tidak disimultankan. Tidak disimultankan. Maka kita akan melihat berapa sih di sini jalurnya. Dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pertanyaan penelitiannya ada 6. Maka pertanyaan penelitiannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X1 kepada X2, X1 kepada X3, X2 kepada X3, X1 kepada Y, X2 kepada Y, X3 kepada Y. Tujuannya pun 6. Ya. Hipotesis penelitian juga 6. Hipotesis statistik juga 6. Tapi ada 3 struktur. Struktur 1 hipotesisnya 1, X1 kepada X2. Struktur 2, X1, X2 kepada X3. Berarti ada hipotesis 2 dan hipotesis 3. Nah, yang keempat, yang struktur 3 itu ada X1, X2, X3. Artinya ada 4, 5, 6. Jadi ada 6 hipotesis statistik. Oke. Kita coba bahwa kita menemukan misalkan nilainya itu begini. X1, X2, X3. Ini X2 ya, mohon maaf. Ini X2. Misalkan ditemukan data seperti ini. Nah, oke. Kita coba masukkan di SPSS dari mulai awal. Misal kita buka data yang baru. Oke, data baru. Bagaimana cara membuatnya? Variable view. Di sini tadi apa? X1. Yang kedua, X2. Yang ketiga, X3. Yang keempat, Y. Boleh X4? Boleh, gitu ya. Oke. X1 itu apa tadi? X1 itu gaji. X2 itu apa tadi? Gaji, gaya hidup. Gaya hidup. X3 itu motivasi. X4 itu kinerja. Oke, kinerja guru. Ini karena gaji itu uang, ganti menjadi custom currency. Ini menggunakan scale. Yang lainnya tidak usah dirubah-rubah. Ini X1, X2, X3, X3. Masukkan datanya. Sebenarnya ini data yang tadi dan yang 3 variabel hanya ditambah dengan gaya hidup ya, gaya hidup. Kita masukkan sini, klik, copy paste saja. Oh, ini masih ada variabel, kalau ada 22 misalkan ininya dinolkan saja boleh. Oke, kita lihat. Oke, variabelnya jadi begini. Sekarang yang pertama apa? Uji normalitas. Uji prasyarat normalitas. Sama dengan yang tadi, deskriptif, pakai explore. Lalu masukkan apa? Semuanya masukkan ke dependent. Oke, kita klik plot, normalities, ininya dinonkan, ininya dibuang, continue, oke. Maka akan muncul, ini nilainya, statistiknya, gaji itu statistiknya 0,200, berarti normal. Gaya hidup 0,200, berarti normal karena lebih daripada 0,05. 0,005 ini motivasi normal karena apa? Karena lebih daripada 0,005. Ini 0,004, kinerja guru tidak normal. Ini 0,004 tidak normal karena lebih kecil. Maka lihat, ini boleh langsung karena robust, pita atau misal dengan menggunakan Kiki plot. Kiki plotnya menggunakan yang kinerja guru. Coba yang kinerja guru. Nah ini normal karena mengikuti garis lurus. Ini juga tidak mengikuti garis horizontal. Jadi bisa normal, bisa langsung uji parametrik atau uji analisis jalur ya, Selanjutnya, setelah data di input lalu dinyatakan normal, maka kita akan menguji hipotesis. Apa yang diuji hipotesis? Yang pertama adalah menentukan koefisien jalur. Setiap
ini 1, 2, 3. X1, X2, X1, X2 kepada X3, X1, X2, X3 kepada Y. Nah, itu modelnya ya. Menguji signifikansi, nilai F. Lalu menguji kecocokan model fit yang tadi. Siapa yang dikeluarkan, mana yang dikeluarkan, mana yang tidak. Oke. Lalu silakan kita masukkan data yang tadi sudah kita masukkan, kita masuk analyze, langsung ke model regresi linier. Apa yang itu kan semuanya tadi, semuanya. Maka kita akan masukkan dulu siapa yang menjadi dependent, gaji guru. Independen, gaji, gaya hidup, independen, motivasi, independen. Jadi semuanya, ya, semuanya. Oke, statistiknya kita mau melihat model fit yang tadi, R square berapa persen, R square dulu. Deskriptif kalau mau silakan, fat and partial correlation karena satu-satu kan X1, X2 ini gitu ya. Nah, collinearity kalau mau silakan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Tidak menguji kolinearitas karena ini baru 3. Oke, kita lihat dulu plotnya. Usah histogram. Oke. Maka dalam analisisnya, pertama kita akan menguji tadi apa koefisien determinasi. Ini. Ada berapa? Ada 76,6%. X1, X2, X3 itu 76,6% kali 100. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini hasilnya. Ini di dalam adjusted 68,4. Nah, coba. Ini beda ya. Kita masa beda sih. 68,4. Nih, ini 76. Ada perbedaan mungkin ya. 76,6. Oh, ini 81,6. Kita lihat apa datanya berbeda ya. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, ini adjusted 68,4%. Ya, 68. Ini F-nya signifikan tidak? 0,00 signifikan. Ya. Lalu nilai T-nya berapa? 5,598. Oh, sebentar. Oh, ini mohon maaf, ini satu-satu dulu ya. Saya tadi langsung sekaligus ya. Ulangi lagi. Karena satu-satu dulu kan? Satu-satu dulu. Siapa dulu? X2 kepada X1 dulu. Nah, kita ulangi. Kan 1, analyze. Regression, linear, satu-satu dulu. Jadi tidak dulu semuanya. X1 kepada X2 dulu. Atau kalaupun mau menggunakan correlate. Ya, menggunakan correlate. Nah, boleh kalau mau menggunakan ini ya, regression linear boleh. Jadi cuman 2 ya. Jadi yang lain tidak dimasukkan. Nah, ini kita kan X1 dulu ya. X1 kepada X2. Nah, ini kita ulangi lagi. Dependennya siapa? X2, X1 ini. Nah, gini aja. Ini sama tadi estimate ini. Oke. Ini tidak usah. Continue. Oke. Nah, ini. Mohon maaf ya tadi disekaliguskan dulu. Nah, ini berarti nilainya model summary-nya 68,4. F-nya 0,00. Artinya apa? Artinya berpengaruh signifikan. Nilai T-nya ini 5,594. Nah, itu. Selanjutnya model 2. Model 2 itu X1, X2, dan X3. Maka X1, X2, X3 itu caranya tadi analyze sama dengan tadi regression. Cuma nanti tinggal ini keluarkan dulu. Ini keluarkan dulu. Yang jadi itunya independennya X3. Yang jadi independennya X1 dan X2. Oke, statistiknya cepat sama dengan ini. Oh, ini ada path collinearity. Oke, jadi nilainya ada ini. Ini nilainya 62,6. Ya, ini signifikan. Ya, ininya juga. Nah, ini ada gaji, tapi ada yang tidak signifikan. 0, gaya hidup tidak signifikan. Maka gaya hidup itu tidak signifikan. Artinya dikeluarkan gaya hidup itu.
dikeluarkan. Nah, jadi akan begini nanti ceritanya. Ya, model struktur 1 ini nanti sudah ada modelnya begini tadi nilainya. Ini model 2 ya. X1 kepada X3 ini ditemukan ini. Oke, tapi tidak signifikan ini, maka menjadi model 1 dan model 2 backward. Ya. Lalu selanjutnya bersama-sama X1, X2 dan X3. Ini kan baru X2 tadi ya. X2 ini X2 itu. Sekarang yang 3, X1, X2 dan X3. Nah, maka analyze regresi linier. Nah, ini mah semuanya. Ini kinerja di dependent. X3 masuk ke sini. Nah, ini semuanya. Ini DSP udah. Oke. Nah, ini semuanya. Sehingga apa nanti? Dilihat di sini. Ini nilai koefisien determinasinya ada berapa? 76,6. 76,6 di sini ya. 76,6 sini. 62,6, sorry. Yang mana ya? Regression constant. Kok nggak ada ya? Balik lagi. Analyze regression. Ini ya, statistik oke. Nah, ini. Ada 76,6. 76,6 kita lihat ya. Ini 76,6. X1, X2, sorry ini masih X1, X2. Nah, ini. X1. Nah, ini. X1 76,6. Tapi ada model 1, model 2, model 3. Artinya apa? Dikeluarkan. Nanti hasilnya akan begini. Ini nilai X1 kepada Y, X2 kepada Y, X3 kepada Y. Nah, dari semuanya ini nanti digabungkan. Kan tadi X1 kepada Y tidak memiliki pengaruh, dibuang. Maka akan menjadi begini. X1 tidak memiliki garis. Jadi X2, X3 yang memiliki garis. Jadi begini. Nanti kesemuanya model 1, model... Nah, ketika X2 berdua juga tidak berpengaruh. Ya, tipe yang tidak berpengaruh X2. Maka jadi begini. Jadi tinggal X3 aja kepada Y. Kenapa? Karena nilainya begini. Kita lihat. Nilainya banyak yang tidak signifikan. Nah, ini. Karena apa? Lihat tuh di sini. Ini 0,26 tidak signifikan, dibuang. Gaya hidup tidak 0,91 dibuang juga. Artinya apa? Hanya motivasi yang berpengaruh kepada kinerja. Gaji tidak berpengaruh kepada kinerja. Kalau ditambah dengan gaya hidup. Nah, jadi begini. Jadi modelnya akan jadi begini. Sehingga apa? Sehingga model akhirnya akan jadi begini. Nah, ini akan jadi, ini tinggal begini, jadi akan begini. Jadi yang asalnya tadi ini semuanya berhubungan gitu ya. Sekarang X1 kepada Y tidak ada hubungan. X2 kepada Y tidak ada hubungan. Ya ada X3 kepada Y. X1 kepada ada hubungan. Jadi begini. Ya, ini nilai-nilainya dimasukkan. Kalau epsilon ini menggunakan koefisien determinasi, ini menggunakan nilai T. Atau koefisien determinasi juga bisa gitu ya. Oke, jadi interpretasinya gaji guru berpengaruh kepada kinerja melalui motivasi dan tidak berpengaruh secara langsung. Gaji guru berpengaruh langsung kepada gaya hidup, tapi tidak berpengaruh kepada motivasi kerja dan kerja guru. Gaya hidup tidak berpengaruh kepada variabel yang diteliti, baik kepada motivasi maupun gaya hidup yang X ya. Motivasi guru berpengaruh langsung kepada kinerja baik dipengaruhi langsung maupun tidak langsung. Jadi akhirnya nanti model fitnya akan seperti ini. Akan kita menemukan. Inilah yang dimaksud dengan analisis jalur. Akan menemukan seperti ini. Itu saja mungkin untuk analisis jalur. Anda bisa membaca bukunya atau Anda bisa mengulang-ulang videonya jika Anda tidak memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.